Oke, hari ini kita mau belajar tentang beberapa hal ya. Yang pertama tentang virtue, kebajikan, ya. Seperti yang pernah saya jelasin, tentang virtue itu, kan itu akan kita peroleh ketika kita sudah melakukan apa? Hah? Iya. Berarti askese itu caranya untuk memperoleh kebajikan. Ya, kalau kemarin kita belajar serafim dari Sarof mengatakan kebajikan-kebajikan yang diperoleh tadi misalnya melalui doa, ya kan, melalui perenungan akan firman Tuhan, sakramen, baca Alkitab, misalnya begitu. Nah, itu adalah askese. Ya. Askese itu berarti satu latihan atau olah batin dari dalam. Kebajikan itu adalah hasilnya, ya, hasil olah batin berupa perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan-perbuatan lahiriah. Nah, dari situ kebajikan yang kita peroleh itu, ini kata saraf harus dilakukan demi Kristus. Baru ada purification, baru ada katarsisnya atau seperti rahmat dari Roh Kudus untuk menyucikan. Karena kalau hanya kebajikan ini ya orang-orang dunia juga bisa. Sabar, murah hati, kasih ya. Nggak mesti harus jadi pengikut Kristus. Ya. Nah, tetapi kalau kita pengikut Kristus nggak cukup sampai kebajikan. Karena kebajikan itu nggak bisa menyelamatkan kita. Ya, kita harus meminta, dengan kebajikan itulah kita memperoleh apa? Rahmat dari Roh Kudus, atau kita menerima Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu akan ngapain? Purification. Nah, inilah yang kita harus kerjakan dalam kehidupan aktif katarsis itu. Ya, istilahnya apa? Katarsis atau purification atau pemurnian. Ya, nah ini harus aktif sampai kita mencapai yang namanya iluminasi. Iluminasi itu apa? Iya, terang itu. Oke, iluminasi adalah kita terang, yang sudah suci hatinya akan melihat Allah. Atau kita sebut sebagai teoria kontemplasi. Oke, nah setelah itu kita akan mencapai namanya deification atau theosis, ini the final goal-nya, kesempurnaan akhir serupa Kristus. Ya, oke. Nah, ini jangan lupa, ini spiritual formation kita. Jadi kalau misalnya tadi Bu Claudia, mengapa kita perlu belajar spiritual formation? Supaya kamu punya kebajikan. Kebajikan apa yang kamu akan peroleh? Ya, kamu perlu namanya pengetahuan. Kebajikannya adalah pengetahuan. Dengan pengetahuan itu, kamu bisa melakukan yang namanya purification. Tapi ini nggak sendiri, harus ada rahmat dari Roh Kudus. Karena apa? Misalnya lah, purification itu artinya kita diterangi, disucikan. Pure itu artinya murni, dimurnikan. Nah, misalnya kan saya sering kasih ilustrasi ya, lampu ini kok bisa menerangi kita? Karena lampu ini menyala. Kok bisa menyala? Karena ada listriknya, ada energinya, gitu. Ya, kalau mati lampu, lampu ini misalnya PLN matikan dayanya ya kita gelap gitu. Tapi karena ada energinya, maka lampu ini bisa menerangi kita. Nah, sama seperti energinya itu dari mana? Roh Kudus. Gitu. Ya. Jadi kalau kita punya energi itu kalau bahasa lainnya adalah anugerah, kasih karunia atau istilahnya rahmat. Ya, kalau di kitab suci itu ada pakai istilah anugerah, kasih karunia, itu sama maksudnya. Nah, itulah energi dari Roh Kudus. Ya. Nah, gimana kita memperoleh energi dari Roh Kudus? Harus
dengan tindakan kita. Apa? Perbuatan baik, itulah kebajikan. Misalnya tadi saya kasih contoh, kita melatih kerendahan hati. Nah, kebajikan itu misalnya apa? Kerendahan hati. Dari mana kita memperoleh kerendahan hati? Dari askese dan latihan. Ya, karena kalau kita nggak berlatih, kita nggak akan dapat kerendahan hati. Oke, sekarang kita lihat ya, apa arti kebajikan itu? Berasal dari bahasa Yunani yang artinya satu kebiasaan, ya, arete. Bahasa Yunani itu arete. Kalau bahasa Latinnya apa? Virtus, bahasa Inggrisnya virtue. Ya. Kebajikan adalah kebiasaan, satu kesiapan, satu karakter, disposisi dari satu kekuatan manusia yang mengarahkan pada satu kebaikan perbuatan. Ya, oke. Nah, dari mana kita bisa menghasilkan satu perbuatan yang baik demi Kristus? Ya, berasal dari dalam. Ya, dari mana lampu ini kok bisa memancar terang? Karena di dalamnya dia menerima energi listrik. Dari mana kita bisa memancarkan terang dalam kebajikan itu? Karena kita menerima energi. Nah, bagaimana kita menerima energi itu? Inilah yang kita sebut sebagai askese. Jadi askese itu tujuannya apa? Menerima Roh Kudus supaya kita bisa menghasilkan terang atau kebajikan itu. Ya, kebajikan ini adalah satu perbuatan baik, berarti terang ini kan memancar keluar, benar ya? Oke, sama seperti perbuatan kita dilihat orang. Tapi hasilnya dari mana sih sebetulnya perbuatan baik? Dari dalam. Misalnya kan kamu hanya bisa melihat lampu ini menyala, memancar terangnya kepada kita. Tapi di dalamnya kamu nggak bisa lihat dong prosesnya gimana. Iya kan? Dia kan nggak tiba-tiba terang gitu. Dia menerima energi, ada arusnya itu, ada kabelnya. Nah, kita gitu juga. Kalau kita mau menerima terang ya kita harus terkonek dengan apa? Sang terang itu. Di lampu ini terkonek dengan PLN. Gitu. Terkonek dengan terhubung dengan daya. Nah, begitu juga kita terhubungan dengan daya, dengan sang terang itu, Roh Kudus itu. Makanya setiap askese, setiap yang kita latih itu harus terhubung dengan sang terang itu, yaitu Roh Kudus. Kalau enggak percuma, ya. Dan itu hasil dari dalam. Memang kita nggak bisa lihat secara mata jasmani. Sama seperti lampu ini kita nggak bisa melihat kok bisa muncul terang ya, dari mana prosesnya begitu. Ya itu dari dalam soalnya, ya. Nah, aske itu dari dalam, kebajikan itulah hasil yang nampak keluar. Ya, misalnya tadi ketekunan, kesabaran, kebaikan, kemurahan, ini ada banyak kebajikan ya. Ada pengetahuan, ada kejujuran, ada ketaatan, kesabaran, keberanian, kesetiaan, pengendalian diri, kemurahan, syukur, dan kasih. Nah, itu adalah kebajikan-kebajikan yang seperti lampu ini memancar keluar. Oke? Kebajikan adalah satu keunggulan moral seorang manusia. Kata arete berasal dari bahasa Yunani arete, yang artinya keunggulan, keutamaan. Ya, kalau kita mementingkan kebajikan, berarti dalam hidup ini kita mementingkan keunggulan atau keutamaannya. Nah, apa sih kebajikan yang kita harus kerjakan? Ya, nah kalau kita lihat di sini, kebajikan adalah sifat karakter yang baik. Kalau bahasa Latinnya itu virtus, artinya bersifat maskulin. Kebajikan yang bersifat maskulin seperti keberanian itu kebajikan. Ya, pada zaman dulu laki-laki itu pasti identik dengan keberanian. Keutamaannya adalah harus berani. Ya, sedangkan perempuan itu suci. Nah, jadi kesucian, keberanian itu artinya itu selalu identik dengan kebajikan. Ya, virtus dari kata vir artinya jantan. Oke, secara harfiah itu maksudnya kelaki-lakian gitu. Ya,
Tetapi kalau di Inggris artinya virtue. Itu sering merujuk pada kesucian seorang perempuan. Ya, virtue. Dari situ dari kata virgin. Virgin itu artinya perawan. Ya, kesucian atau keperawanan. Nah, kebajikan adalah hal-hal seperti itu, mengejar keberanian, kesucian dan sebagainya. Ya. Nah, dalam bahasa Yunani kata ini lebih tepat disebut etike arete. Ya, etike arete artinya keunggulan yang menjadi karakter atau yang biasa dilakukan. Nah, ini adalah sesuatu yang dipraktikkan setiap saat. Keutamaan ketekunan diperlukan untuk semua dan semua kebajikan karena ini adalah kebiasaan karakter dan harus digunakan secara terus-menerus agar seseorang dapat mempertahankan diri dalam kebajikan. Nah, di gereja mengajarkan bahwa tubuh seperti halnya jiwa harus dilatih dan disiplinkan karena manusia adalah satu kesatuan jiwa dan raga. Puasa dan pengendalian diri adalah sumber utama dari semua kebaikan dan dasar untuk memperoleh kebajikan. Jadi kebajikan itu nggak hanya meliputi masalah jiwa, tapi ini juga tubuh. Kebajikan jiwa, kebajikan tubuh. Jadi satu kesatuan. Ya, nah sehingga kebajikan itu lahir dari satu latihan atau olah batin. Dari kalau askes ini lebih banyak olah batin dari dalam. Tapi tubuh mengerjakannya enggak? Iya. Misalnya kayak kamu berdoa nih. Oke. Tubuh kamu harus tenang. Ya. Pak, ini di silent dulu ya. Pak, Rifai di silent. Oke. Tubuh kamu harus stillness, hening. Ya. Dan jiwamu mesti hening. Nah, itu salah satu. Jadi kalau dalam askes ini termasuk juga latihan olah batin, nggak hanya batin aja, tapi sebetulnya bagaimana kita melibatkan tubuh juga. Nah, hasilnya adalah satu kebajikan, ya. Nah, dari kebajikan itu akan menghasilkan purification, oke. Nah, maka dalam pelajaran kita kemarin ada namanya purification by the virtues, ya. Dari mana kita bisa terus-menerus disucikan adalah dengan melakukan kebajikan. Ya, seperti kebajikan-kebajikan apa yang harus kita kerjakan. Saya pernah kasih contoh misalnya di sini iman. Berarti kalau mau beriman ya askese apa yang harus kita latih? Supaya kebajikan di sini iman, ya, di sini iman. Punya iman, maka di sini apa askese-nya? Nah, askese-nya apa? Supaya menghasilkan satu iman kepada Tuhan. Apa dong askese di sini? Apa yang harus kamu latih? Harus olah batin. Hah? Apa misalnya? Kamu apa? Buka hati, ya kan? Percaya. Oke? Nah, kan ada orang yang memang sengaja tutup hatinya, bebal gitu ya. Belajar untuk buka hati. Buka hati, percaya. Oke? Apa yang kamu baca di kitab suci, mujizat Tuhan, itu adalah satu real gitu ya. Nah, belajar percaya. Walaupun kata Paulus, iman itu kita nggak bisa lihat, ya kan? Apa sesuatu yang tidak kamu bisa lihat gitu. Nah, tetapi kita bisa belajar percaya. Seperti Thomas lah misalnya. Dia kalau belum nyentuh tubuh Yesus, dia belum percaya. Lalu Tuhan katakan, berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Nah, jadi di sini kita belajar tuh buka mata, buka hati, buka percaya, ada iman di sini. Oke, misalnya kebajikan lainnya Pak, kerendahan hati. Apa yang harus kita lakukan di sini dalam askesis yang menghasilkan satu kerendahan hati? Ayo, apa yang kemarin saya ajar?
supaya menghasilkan satu humility, kerendahan hati. Gimana supaya menghasilkan kerendahan hati? AKC-nya apa dong? Supaya kita menghasilkan kerendahan hati. Apa? Mengasihi. Apalagi? Apa latihannya? Olah batinnya ini? Taat. Apalagi? Nah, kamu lihat di sini, dalam AKC ini kan ada banyak ya. Misalnya, nepsis. Itu AKC. Ya? Kita menjaga nus, AKC. Menjaga hawa nafsu, AKC. Air mata, AKC. Hesikesam, doa Yesus itu AKC. Ya, krisis itu AKC. Mengingat Allah, berbicara kontra, itu AKC semua. Nah, intinya ini adalah olah batin dari dalam. Jadi kalau misalnya, Pak, kamu minta sama Tuhan punya kerendahan hati, ya kamu harus melakukan ini. Gitu. Jadi kalau kamu setia misalnya nih, kamu kemarin sombong gitu ya, tiba-tiba kamu diingat, oh iya saya harus santun. Nah, oke. Atau misalnya ada yang baru ngomongin kamu sedikit, kamu sudah merasa tersinggung misalnya, sudah merasa harga dirinya kayaknya udah apa gitu. Nah ini semua apa? Melatih kerendahan hati. Oke. Nah maka di sini misalnya kalau kerendahan hati supaya ada kerendahan hatinya ya, misalnya di sini kamu belajar apa? Di sini menjaga atau di sini oke ya. Nah misalnya ada satu CC-nya apa? Misalnya kamu di sini melayani, oke? Atau di sini kamu apa ya? Di sini pokoknya semua di sini olah batin yang harus kita kerjakan di sini ya. Misalnya kamu katakanlah hari ini ngapain? Memasak. Atau kamu hari ini ada yang berkhotbah misalnya. Ya. Nah, mungkin hari ini kamu sedang apa ya? Ada musibah. Nah, macam-macam di sini. Oke? Ya. Nah, misalnya kamu melayani. Oh, kamu mungkin ingin di sininya adalah kamu ingin dapat pujian. Oke? Ya, ingin dipuji, dihargai orang misalnya gitu. Oke, dapat pujian tiba-tiba kok kamu merasa mulai ini ya, pede. Lama-lama jadi sombong. Nah ini bukan kebajikan yang mau, ya kan? Tapi bagaimana misalnya kamu melayani di sini bisa menghasilkan satu kerendahan. Ya, misalnya kamu melayani nggak ada yang memuji kamu, nggak ada yang mengatakan kamu hebat, kamu still humble. Ya, jadi askese ini yang saya maksud adalah segala hal yang kita harus latih, baik itu tadi batin, ya terutama batin kita, atau dalam perbuatan-perbuatan kita. Nah intinya kalau olah batin ini ya seputar ini, nggak kemana-mana. Pasti kita akan bahas ini tentang doa Yesus dan sebagainya, ya. Oke. Jadi yang saya maksud dengan askese atau latihan atau olah batin ini adalah tadi contoh ya, misalnya untuk menghasilkan sebuah kesabaran, ketekunan, askese-nya apa misalnya? Ya askese-nya misalnya kamu mau misalnya menjalani proses itu dengan setia misalnya. Ya. Misalnya di sini katakanlah kuliahnya sulit gitu. Atau PR-nya sulit, tapi kamu paksa dirimu pun di situ kamu kerjakan, akhirnya menghasilkan satu kebajikan kan? Kebajikan apa namanya?
Kebajikannya apa namanya? Ketekunan. Gitu. Ya. Nah, misalnya di sini ACC-nya adalah kamu ada kesempatan nih, misalnya untuk katakanlah ya, barang milik orang gitu. Lagi nggak ada orang nih, kebetulan ada uang di situ, ya kan? Nah, kamu ambil nggak ada yang lihat. Oke, kalau kamu ambil maka menghasilkan apa? Bukan kebajikan kan, tapi ketidakjujuran, pencurian misalnya. Nah, padahal kebajikan yang mau kita hasilkan itu apa? Misalnya apa? Kejujuran, misalnya gitu. Ya, nah itu kamu misalnya melihat uang, misalnya. Ya, misalnya di sini kebajikannya adalah kemurahan hati, atau di sini keserakahan. Nah, sisi apa yang harus kita latih di sini? Misalnya ada uang, nggak ada orang, tadi saya kasih contoh. Kamu ambil atau enggak ini? Oke, atau barang apapun lah. Mungkin kamu tahu ini punya teman gitu. Ya, nah, tapi kalau kamu bisa melakukan askesis di situ, kamu menjaga, oh saya tidak boleh ambil nih barang punya orang. Oh kamu akan umumkan ini uang siapa misalnya gitu. Atau ini jam tangan siapa, atau ini buku siapa, apapun itu. Nah, berarti kamu menghasilkan satu kebajikan apa namanya? Misalnya apa? Kejujuran. Gitu. Ya, kamu tidak mengambil uang itu atau barang itu. Ya. Nah, jadi ini bisa apa yang terjadi di sini? Bagaimana kita punya satu kejujuran, misalnya tidak serakah, bermurah hati, misalnya lihat uang, ya kita harus tadi, kalau AKC-nya apa? Kalau AKC-nya apa misalnya di sini? Nah, misalnya kamu takut akan lawan, itu AKC-nya. Saya lihat uang nih, misalnya nih. Atau kamu ketemu handphone di jalan. Oke, atau punya siapa lah, misalnya uang. Nah, kalau kamu punya AKC, saya takut akan Tuhan. Saya nggak akan berani ambil uang ini jadi milik saya. Oke, nah begitu kamu lakukan, kamu takut akan Tuhan, kamu mengingat Allah, atau kamu jaga apa nih hawa nafsu, ya. Nah, AKC nggak itu? AKC. Nah, berarti timbul sebuah arete, timbul sebuah kebajikan. Nah, itu yang saya maksud. Terhadap makanan, terhadap uang, terhadap pakaian dan sebagainya. Misalnya pakaian, kamu punya uang ini, ya, punya uang yang cukup. Tapi ada dua macam model pakaian, ya. Tadi saya di rumah makan tuh baru cerita. Ada yang bisa menikahkan anaknya tuh sampai habis 1,9 triliun. Ya, kita juga nggak tahu nolnya ada berapa di belakang. 1,9 triliun itu belum menikah, baru mau menikahkan, pre-wedding namanya, undang semua. Oke, dia karena dia punya banyak uang gitu, uangnya udah nggak terhitung kan, dia bisa mengeluarkan gitu. Tentang uang ini misalnya, ya kan? Atau kita mungkin nggak punya uang sebanyak itu, kita hanya mungkin punya uang yang kita katakanlah kita bisa cukup lah. Tapi kita di sini karena kamu bisa memilih, kamu beli baju yang mahal atau baju yang sebetulnya terjangkau tapi sebetulnya sama fungsinya, bagus, karena satu bermerek jadi mahal, atau mungkin nggak bermerek nggak mahal gitu. Nah, kamu harus ACC-nya di mana ya? Oke. Tapi kalau kamu pilih demi baju yang mahal, terus kamu korbankan uang itu, pada uang itu bisa kamu lebihkan ke hal yang lain gitu. Tapi kamu lebih milih yang mahal karena itu ngetren dan sebagainya, itu tidak menghasilkan satu kebajikan. Nah, kebajikan apa yang kita mau harus dapat di sini misalnya? Kebajikan apa yang kita mau kejar? Misalnya kamu bisa mengendalikan diri atau kesederhanaan.
Itu arete. Ya. Kesederhanaan hidup, misalnya dengan memakai atau memanfaatkan berkat Tuhan itu dengan baik, itu arete. Tetapi bagaimana menimbulkan kesederhanaan? Ya kamu harus sholawat, pasti banyak godaan. Gimana menghasilkan kemurahan hati, misalnya berbagi. Oke, bagaimana kita bisa berbagi? Misalnya contoh kita punya uang. Nah, bagaimana kita menjaga uang ini supaya kita bisa berbagi, ya kan? Hari ini ada berbagi nih. Oke, ada teman kalian berbagi ikan, ya. Kalian makan ikan, saya juga dapat makan. Tapi dia bisa aja uang itu saya nggak perlu. Uang itu saya bisa gunakan buat beli sepatu. Ya coba kalau misalnya uangnya kamu nggak tadi beli ikan habis berapa, misalnya 300, 400, saya bisa pakai uang itu untuk baju saya, misalnya ya kan. Kalau saya bisa beli sepatu atau tas, tapi ya saya mau bermurah hati. Nah, saya pakai uang itu untuk bermurah hati. Oke, nah tentu murah hati itu nggak tiba-tiba datang. Pasti di sini kamu sudah berhasil melewati satu proses yang namanya akquisition. Ini uang, saya ingin bagaimana uang itu nggak hanya buat saya, tapi juga buat orang lain merasakan. Oke, nah SKC itu namanya. Nah di sini kalau kalian belajar di buku ini namanya apa? Bisa mencegah apa namanya? Gitu. Ya. Oke. Nah untuk melakukan ini memang tidak semudah ya yang kita omongkan. Artinya memang ini berproses begitu, berproses. Makanya di sini dikatakan bahwa Tuhan telah memberikan kita potensi untuk melakukan ini, untuk melakukan yang namanya askese, kebajikan dan sebagainya. Nah, potensinya itu apa? Itu di dalam gambar. Ya. Tapi gambar itu kata Damaskus ini ya, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ungkapan menurut gambar ada rasionalitas dan kebebasan. Nah, manusia bisa berpikir. Ya, misalnya contoh tadi dengan uang. Bisa berpikir, ada kebebasan. Saya mau pakai uang ini untuk apa dulu? Ya, menghasilkan kebajikan atau memuaskan hawa nafsu saya. Nah, itu pilihan, itu namanya kebebasan. Itulah gambar yang ada di dalam diri kita. Ya, cuma sayangnya adalah kan kita tahu tentang dosa, gambar itu akhirnya kabur, makin lama makin kabur oleh hawa nafsu atau dosa tadi. Hingga tidak menjadi atau tidak bisa dipakai untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Nah, kalau manusia diciptakan menurut gambar, tadi ada kebebasan. Kalau menurut rupa, berarti ini menunjukkan asimilasi. Asimilasi dengan Allah itu artinya penyatuan dengan Allah. Oke. Rupa. Penyatuan dengan Allah, asimilasi dengan Allah melalui kebajikan. Semua kebajikan manusia adalah sifat-sifat atau atribut Allah. Ya. Jadi kalau Allah itu kasih, maka di dalam gambar itu ada potensi kasih. Begitu kita kerjakan kasih, gambar itu potensi itu jadi aksi. Ya, kalau pakai filsafat Yunani, ada aksi, ada potensi, ada accident, ya, ada potentiality. Nah, gitu. Nah, kita ada gambar, ada rupa, ya. Oke, ada gambar itu potensi, ada rupa itu aksi. Semua kebajikan manusia itu sifat Allah. Misalnya tadi rendah hati, kasih, kemurahan, ya. Allah itu kasih, maka manusia itu punya kasih. Tapi itu masih gambar. Nah, harus dijadikan rupa. Oke, kebajikan adalah sifat-sifat ilahi yang seharusnya ada pada semua pribadi manusia melalui anugerah Allah. Itulah sebabnya tadi Serafim dari Saraf itu kenapa kok mengatakan kita harus punya anugerah ini, harus punya Roh Kudus ini
supaya dengan Roh Kudus itu kita bisa ubah itu menjadi sesuatu yang bersifat apa? Bersifat ilahi. Sehingga kebajikan-kebajikan yang kita lakukan itu tidak sia-sia tapi menjadi serupa dengan Allah. Ya, tidak seperti gambar Allah yang tidak pernah hilang bahkan oleh orang yang paling berdosa sekalipun. Gambar Allah itu tidak pernah hilang, ya. Gambar ya kita diciptakan gambar Allah itu tetap ada. Sehingga di sini gambar ini adalah keserupaan. Gambar itu tidak pernah hilang, tapi keserupaan bergantung pada pilihan moral, pada kebajikan, dan karenanya dihancurkan oleh dosa. Jadi gambar itu lama-lama bisa tambah buram, tapi nggak pernah hilang. Seperti yang sering saya katakan, kalau kita punya foto, mungkin kamu pernah nyimpan foto yang lama, ada 20 tahun atau 10 tahun. Lama-lama kan dia buram. Nah, gambar kita itu seperti itu karena dosa. Nah, itulah yang harus kita bersihkan dengan melakukan kebajikan, gitu. Ya. Apa saja kebajikan itu ya kita kalau baca dalam Alkitab itu banyak ya. Kita sebut 2 roh oleh Paulus ya. Petrus mengatakan iman ditambah dengan pengendalian diri, tambah pengetahuan, tambah dengan kemurahan ya dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa kebajikan seperti iman, pengharapan, pengetahuan, kebijaksanaan, kejujuran, kerendahan hati, ketaatan, kesabaran atau ketekunan ya. Ini tahan menderita misalnya, keberanian, kesetiaan, kesederhanaan, kemurahan hati, syukur, dan kasih yang paling tinggi. Oke, kasih itu salah satu kebajikan yang paling tinggi kalau di dalam ya, atau kebajikan terbesar dari semuanya. Ya. Nah, ini bagaimana kita bisa melakukan satu kebajikan? Nah, ini kita perlu ke artikel yang kedua. Kita baca artikel dari Makarius ya. Makarius dalam homilinya yang ke-19 itu mengatakan begini. Orang-orang Kristen yang ingin maju dan bertumbuh harus memaksa diri mereka sendiri untuk melakukan segala hal yang baik. Jadi untuk mendapatkan kebajikan itu, kata Makarius, kita harus apa? Askese-nya apa? Nah, ini saya tambah. Jadi kalau tadi di buku Filokali ini mungkin nggak ada tentang memaksa diri ya. Oke? Ya. Nah, ini tambah satu lagi askese-nya apa? Memaksa diri. Jangan memanjakan diri. Dia ya, memaksa diri. Mungkin kadang-kadang kita bisa dilihat sebagai orang yang seringkali jangan terlalu keras sama dirimu sendiri. Ya, self reward aja gitu, memanjakan diri, mengasihani diri. Nah, itu kita kadang terbuai dengan hal seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana mesti membalance ya diri ini. Tuhan bilang kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi diri, bukan mengasihani gitu. Nah, mengasihi diri itu kayak gimana, sejauh mana? Nah, nanti kita lihat di artikel ini. Jangan memaksa diri, ya, askese. Memaksa diri itu askesisnya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah hal-hal yang baik. Sehingga di sini dikatakan dapat membebaskan diri kita dari dosa yang berdiam di dalamnya dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Oke? Nah, coba kita baca ini ya. Apa arti memaksa diri kita? Ini salah satu askesis yang penting ya. Selain di Filokalia. Jadi kalau kalian belajar Filokalia itu adalah latihan-latihan yang Bapak-bapak gereja ya, Bapak Filokalia ajarkan supaya setiap kita ini insan Kristus ini adalah orang-orang yang punya arete, punya kebajikan. Nah, dengan kebajikan maka itu apa tadi? Kita memperoleh Roh Kudus untuk apa? Purification. Nah, dari purification itu kita akan bisa mencapai namanya apa? Illumination, iluminasi. Oke, sama seperti tadi saya kasih tahu. Lampu ini punya energi. Pada akhirnya jadi memancarkan terang untuk menerangi.
Misalnya askesi kita di sini doa. Itu udah paling umum ya, doa. Kalau di purification, doanya adalah untuk apa tadi? Menghasilkan kebajikan. Misalnya apa kebajikannya itu? Melawan keserakahan. Akhirnya menghasilkan kemurahan hati, melawan dosa. Ya, kayak tadi misalnya teman kalian itu berbagi sama kalian. Nah, dia punya uang, tapi dia punya pilihan bebas karena dia gambar Allah. Dia bisa aja pakai uang itu untuk kepentingan dirinya, ya. Nah, tapi saya mau berbagi. Nah, berarti dia menghasilkan satu kemurahan hati. Dia melawan keegoisannya misalnya. Ini satu contoh. Oke, itu namanya purification. Tapi yang kedua ada namanya illumination. Illumination artinya apa? Kita bisa memakai askesi bukan lagi hanya untuk melawan dosa atau mendatangkan kebajikan, tapi lebih tinggi lagi bisa melihat Allah. Jadi doa bukan sekedar melawan hawa nafsu lagi atau untuk menghasilkan kebajikan, tapi doa itu adalah masuk ke dalam satu tahap yang lebih tinggi namanya misalnya doa yang murni atau kontemplasi. Nah, ini kontemplasi. Contemplation of God. Jadi doa bukan sekedar melawan hawa nafsu lagi atau dosa, tapi justru lebih tinggi mau melihat Allah. Ya. Nah, walaupun kita melihat Allah dalam belum satu kesadaran yang utuh, belum satu pengalaman sadar seperti apa sih Allah itu wujudnya, kita nggak pernah tahu kalau kita masih di dunia ini. Tetapi paling tidak ada samar-samar illumination gitu. Ya. Nah, setelah itu baru masuk ketiga perfection, itulah nanti ketika kita disempurnakan. Baru kita bisa melihat Allah muka dengan muka. Itulah yang kita sebut sebagai theosis atau namanya apa? Melihat terang, divine light atau theosis. Ya. Nah, ini tambahan. Sekarang kita lihat salah satu tadi saya sebut memaksa diri, ya, itu salah satu askesis yang harus kita lakukan. Coba baca apa ini ya, email coba. Satu orang yang ingin datang kepada Tuhan dan didapati layak untuk hidup yang kekal dan menjadi tempat kediaman Kristus dan dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga ia dapat menghasilkan buah-buah roh dan melakukan perintah-perintah Kristus dengan murni dan tanpa celah, harus memulai dengan terlebih dahulu percaya kepada Tuhan dengan teguh dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada firman perintah-perintahnya dan meninggalkan hal-hal duniawi sepenuhnya, sehingga seluruh pikirannya tidak akan disibukkan oleh hal-hal duniawi. Oke, stop. Coba. Jadi kalau misalnya kita mau memperoleh satu tempat kediaman Kristus dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga menghasilkan buah roh. Tadi buah roh itu apa? Kebajikan. Maka di situ dikatakan kita harus apa? Percaya kepada Tuhan, lalu menyerahkan diri sepenuhnya pada perintahnya, meninggalkan hal-hal duniawi sepenuhnya. Nah, ini adalah askesis. Oke, sehingga seluruh pikirannya tidak akan disibukkan oleh hal-hal duniawi. Nah, misalnya apa lagi ini? Dan ia harus baca lagi. Dan ia harus bertekun dalam doa, terus-menerus menantikan dengan iman yang penuh keharapan akan perlindungan dan pertolongan Tuhan dengan selalu mengarahkan pikirannya kepada hal ini. Kemudian ia harus memaksa dirinya untuk melakukan segala pekerjaan baik dan segala perintah Tuhan karena dosa yang ada. Nah, kenapa harus memaksa diri? Askesis misalnya kayak kita berdoa itu jelas ya. Semua kitab suci mengajarkan, semua bapak gereja mengajarkan tentang doa. Ya, karena itu askesis yang paling penting. Tapi untuk melakukan itu, kadang-kadang kita juga harus apa? Memaksa diri. Sebab ada dosa nih yang selalu menghalangi. Ya. Memaksa dirinya. Nah, ini.
Misalnya, baca. Misalnya, hendaklah ia memaksa dirinya untuk merendahkan diri di hadapan semua orang dan menganggap dirinya lebih rendah dan lebih buruk daripada mereka, dengan tidak mencari kehormatan, pujian, kemuliaan manusia dari siapapun, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 12 ayat 54. Tetapi selalu memiliki Tuhan di depan matanya dan perintah-perintahnya, dan ingin menyenangkan Dia hanya dalam kelemah lembutan hati, seperti yang dikatakan Tuhan. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat ketenangan jiwa. Ya, jadi kalau misalnya salah satu kita mau memperoleh kerendahan hati, askesinya kan tadi diajar untuk selain berdoa harus memaksa diri. Oke, kadang orang yang misalnya lah ya, dia udah punya status, dia punya kehormatan, untuk humble itu susah banget, ya kan? Kadang kalau dia datang nggak dipersilakan duduk depan, dia tersinggung, misalnya begitu ya. Nah, orang-orang seperti ini ya harus bisa memaksa dirinya untuk jadi hina. Ya, mungkin dia harus belajar jadi pengemis di jalan. Oke, atau sekali-sekali belajar memaksa dirinya untuk apa? Dihina orang, tidak disukai orang, dan pokoknya segala hal yang bisa memaksa dirinya untuk merendahkan diri di hadapan semua. Ya, menganggap dirinya lebih rendah, lebih buruk daripada yang lain. Tuh, gak gampang memang. Ya, seringkali biasanya kita apa? Saya lebih baik daripada kamu. Ya, saya lebih pintar daripada kamu, saya lebih kaya daripada kamu, saya lebih daripada orang lain. Nah, kalau itu kita tidak memaksa diri untuk itu, ya kita nggak akan punya yang namanya kerendahan hati. Oke? Coba bagian yang kedua. Baca, yang keras. Demikian juga hendaklah ia membiasakan diri untuk berbelas kasihan, ramah, penyayang, baik dengan segala kemampuannya, seperti yang dikatakan Tuhan. Jadilah kamu penyayang dan baik hati, sama seperti Bapamu yang di surga adalah penyayang. Lukas 6 ayat 36. Dan sekali lagi ia berkata, jikalau kamu mengasihi aku, ikutilah segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Dan sekali lagi, janganlah kamu menjadi bengis karena orang-orang yang bengis akan merebut kerajaan surga dengan paksa. Matius 11 ayat 12. Dan terjanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Lukas 13 ayat 24. Di atas segalanya, hendaklah ia memelihara kerendahan hati dan kesalehan serta kelemah lembutan, dan tingkah lakunya sebagai pola hidupnya dalam ingatannya yang tidak akan terlupakan. Hendaklah ia bertekun dalam doa, selalu memohon dan percaya agar Tuhan datang dan tinggal di dalam dirinya dan menyempurnakan serta menguatkannya dalam segala perintahnya. Dan agar Tuhan sendiri menjadi tempat kediaman jiwanya, dan dengan demikian suatu hari nanti, apa yang sekarang dilakukannya dengan paksaan yang hati yang enggan, dapat dilakukannya dengan rela, membiasakan diri untuk selalu melakukan apa yang baik, dan selalu mengingat Tuhan, serta dengan kasih yang besar menantikan dia di dalam Roh Kudus. Iya, jadi maksudnya ini ya, saudara, untuk melakukan ini, misalnya ya, ini tuntutan askese yang gak gampang, ya kita harus memaksakan diri. Oke, misalnya nih ya, mungkin kalian masalah apa di sini, memaksa diri untuk menghasilkan satu kerendahan hati atau kesederhanaan, ya. Misalnya contoh di sini askesenya terhadap makanan. Misalnya kalian lihat, aduh, makanan hari ini nggak enak banget. Kalau enak sih ya pasti habis ya. Oke. Ini makanan, aduh saya nggak bisa, saya nggak suka nih. Oke. Nah, terus kalau kamu lihat makanan nggak enak, udah kamu nggak mau makan, kamu buang, itu menghasilkan apa? Kesederhanaan? Enggak. Iya kan? Tapi kalau kamu paksa makan makanan itu, walaupun nggak enak, kamu masukin aja. Telan. Nggak usah dibayangin rasanya. Mau asin, mau pedas, mau apa. Pokoknya habisin itu makanan. Paksa. Nah, kata Makarius, kamu akan punya kebajikan namanya. Ya, dan kalau kamu terus melakukan paksaan itu lama-lama jadi apa?
Walaupun kamu melakukannya dengan hati yang enggan ini, hati yang terpaksa kan? Nah, kayak taat kan terpaksa, diperintah itu nggak enak gitu ya, terpaksa. Tapi kalau kamu lakukan awal itu dengan hati yang enggan, lama-lama kamu akan membiasakan diri dengan melakukan apa yang baik. Jadi terbiasa. Oke, itu maksudnya. Terus kemudian Kemudian Tuhan yang melihat hujan seperti itu dan ketekunan yang baik, bagaimana dia memaksa dirinya untuk mengingat Tuhan dan selalu memaksa hatinya, apakah dia mau atau tidak, untuk melakukan apa yang baik dan untuk merendah hati dan kelemah lembutan dan kemurnian hati dan menuntunnya ke arah yang terbaik dari kotanya dan kekuatannya sendiri, menunjukkan belas kasihan kepadanya dan membebaskannya dari musuh-musuhnya dan dari dosa yang bersemayam, memenuhinya dengan Roh Kudus, dan dengan demikian setelah itu tanpa paksaan atau kerja keras ia melakukan segala perintah Tuhan dalam kebenaran, atau lebih tepatnya Tuhan di dalam dia melakukan perintah-perintahnya sendiri, dan kemudian ia menghasilkan buah-buah roh semacam. Nah, jadi memang awalnya dipaksa dulu nih, ya. Tapi lama-lama Tuhan bisa tahu, oh ini orang punya tekad nih. Tuhan bisa melihat, ini orang tunggu nih, serius.